Hanuman, can he fly? Yes, he flies like the wind. Wow, that is very cool. Kalau budi tidak berubah, apa yang sebenarnya kita ketahui? Banyak orang berbicara tentang kawruh sejati, seolah-olah kawruh sejati adalah pengetahuan yang sangat tinggi, rahasia kehidupan yang hanya dapat dipahami oleh orang tertentu, atau sesuatu yang membuat seseorang merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dicari. Ada pula yang menganggap bahwa semakin banyak seseorang mengetahui istilah tentang kehidupan, batin, kesadaran, atau hakikat manusia, semakin dekat pula dirinya dengan kawruh sejati. Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dan sering justru dilupakan. Jika semua pengetahuan itu tidak membuat budi seseorang menjadi lebih baik, apakah ia benar-benar telah memahami kawruh sejati? Pertanyaan tersebut mungkin terasa menohok, tetapi justru disitulah persoalannya. Sebab kawruh sejati seharusnya tidak berhenti sebagai pengetahuan yang membuat manusia merasa lebih tahu daripada orang lain. Kawruh sejati semestinya menjadi penerangan yang membuat manusia mampu melihat dirinya sendiri dengan lebih jernih, memahami kelemahannya, mengendalikan dorongan yang merusak, dan membentuk budi yang semakin matang melalui laku kehidupan. Pengetahuan dapat membuat seseorang pandai berbicara, tetapi belum tentu membuatnya mampu mengendalikan diri. Pengetahuan dapat membuat seseorang mengetahui apa yang baik dan buruk, tetapi belum tentu membuatnya memilih yang baik ketika kepentingannya sedang terancam. Bahkan, seseorang dapat menjelaskan kesabaran dengan sangat indah, tetapi kehilangan kesabaran ketika menghadapi orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa mengetahui belum tentu memahami, dan memahami belum tentu menjalankan. Disinilah letak pentingnya hubungan antara kawruh sejati dan pembentukan budi. Kawruh sejati bukan sekadar pengetahuan. Kata kawruh dapat dipahami sebagai pengetahuan atau pemahaman, sedangkan sejati menunjuk kepada sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar. Namun, kawruh sejati tidak semestinya dipersempit menjadi sekadar kumpulan pengetahuan yang harus dipercaya. Kawruh sejati lebih tepat dipahami sebagai pengetahuan yang membawa manusia kepada pemahaman yang lebih jernih tentang kehidupan dan dirinya sendiri, kemudian diuji melalui pengalaman dan diwujudkan dalam laku. Karena itu, seseorang tidak otomatis menjadi lebih dekat kepada kawruh sejati hanya karena membaca banyak buku, menghafal banyak ajaran, mengikuti berbagai diskusi, atau mampu menjelaskan konsep kehidupan dengan bahasa yang sangat meyakinkan. Semua itu baru berada pada wilayah pengetahuan. Persoalan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pengetahuan tersebut masuk ke dalam dirinya. Apakah ia menjadi lebih mampu mengendalikan kemarahan? Apakah ia menjadi lebih jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Apakah ia mampu menerima kritik tanpa langsung merasa direndahkan? Apakah ia mampu menahan keinginan ketika mengetahui bahwa keinginannya dapat merugikan orang lain? Apakah ia semakin berhati-hati dalam menilai orang lain? Apakah ia berani mengakui bahwa dirinya sendiri masih banyak kekurangan? Jika jawabannya tidak, maka mungkin yang bertambah baru pengetahuannya, belum tentu kebijaksanaannya. Kawruh sejati seharusnya mengubah cara manusia menjalani kehidupan. Kawruh sejati tidak memiliki banyak arti apabila hanya menambah isi kepala tanpa mengubah cara manusia menjalani kehidupan. Pengetahuan yang benar seharusnya membawa perubahan pada cara seseorang melihat dirinya, melihat orang lain, dan mengambil keputusan. Manusia hidup melalui 3 wilayah penting yang dapat disebut sebagai cipta, rasa, dan karsa. Cipta berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami, rasa berkaitan dengan kemampuan merasakan serta menyadari keadaan batin. Sedangkan karsa berkaitan dengan kehendak yang mendorong manusia untuk bertindak. Karena itu, apabila seseorang mengaku memahami kawruh sejati, tetapi pikirannya masih dipenuhi kesombongan, perasaannya mudah dikuasai kebencian, dan kehendaknya selalu mengejar kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan akibatnya, maka masih ada sesuatu yang perlu diperiksa dalam pemahamannya. Kawruh sejati bukan sekadar membuat manusia tahu, tetapi seharusnya membantu manusia menata diri. Pembentukan budi adalah ujian kawruh sejati. Budi tidak terbentuk hanya karena seseorang mengetahui banyak nasihat tentang kebaikan. Budi terbentuk ketika pengetahuan tersebut bertemu dengan kehidupan nyata. Ketika seseorang dipuji, apakah ia langsung merasa paling hebat? Ketika dikritik, apakah ia langsung marah? Ketika mendapatkan keuntungan, apakah ia masih mempertimbangkan keadilan?
Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan, apakah ia mampu tetap menghargainya? Ketika memiliki kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain, apakah ia mampu mempertimbangkan akibat tindakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauh lebih penting daripada seberapa banyak seseorang mampu berbicara tentang kawruh sejati. Sebab budi terlihat bukan ketika manusia sedang menjelaskan dirinya, melainkan ketika dirinya sedang diuji oleh keadaan. Orang yang berbicara tentang kesabaran belum tentu sabar. Orang yang berbicara tentang kejujuran belum tentu jujur. Orang yang berbicara tentang kesadaran belum tentu sadar terhadap dirinya sendiri. Orang yang berbicara tentang pengendalian diri belum tentu mampu mengendalikan dirinya ketika kepentingannya terganggu. Maka, kehidupan sehari-hari sesungguhnya merupakan tempat pengujian kawruh sejati yang sangat nyata.